Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam masa pandemi ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini kita berjumpa kembali dalam acara KCC ini yang dulu kita biasa bisa bertatap muka, akan tetapi pada saat pandemi ini ya terpaksa kita hanya bisa secara virtual untuk bertemu. Baiklah, kali ini untuk mempersingkat waktu saya akan membicarakan mengenai adekuasi hemodialisis. Apa yang dimaksud dengan adekuasi? Adekuasi ini kalau kita baca di Kamus Bahasa Indonesia, adekuasi artinya memadai. Jadi pada prinsipnya apakah Bapak Ibu pasien-pasien hemodialisis ini mendapatkan dosis hemodialisis secara adekuat atau secara cukup atau tidak? Ya. Jadi kita akan membicarakan kecukupan mengenai dosis hemodialisis dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembali merefreshing bahwa manusia itu punya ginjal yang ada di belakang sana, perut bagian belakang, pinggang tepatnya. Ginjal itu ada dua, kanan dan kiri. Sebetulnya kalau kita lihat bentuk ginjal itu enggak seberapa besar, karena ini kalau dilihat dari ujung sini ke sini hanya sekitar 10-12 cm. Selain kita mengetahui anatomi dari ginjal ini, apa yang mungkin saya sampaikan, bahwa artinya kalau Bapak Ibu sekalian menderita gangguan fungsi ginjal, atau fungsi ginjal itu sudah mulai menurun, tidak mungkin kerusakan itu hanya satu ginjal saja, tapi dua-duanya ini sudah mengalami kerusakan. Apalagi kalau kita sudah Bapak Ibu sudah mencapai gagal ginjal yang tahap akhir, akhirnya artinya sudah mencapai stadium 5 dan harus menjalani cuci darah, berarti dua-duanya ginjal fungsinya sudah minimal. Apa yang bisa menyebabkan ginjal itu rusak sehingga akhirnya terjadi gagal ginjal dan akhirnya harus dibantu dengan mesin cuci darah? Penyebab gagal ginjal ini pada dasarnya ada 4 penyakit ini. Tapi yang tersering adalah saat ini penyakit gula atau diabetes mellitus. Jadi penyakit gula atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol lama-lama akan memberikan komplikasi ke ginjalnya, akan memberikan kerusakan ke ginjal dan akan berakibat fungsi ginjal menurun. Demikian juga ini hipertensi atau darah tinggi. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka akan mengganggu fungsi ginjal, akan mengakibatkan kerusakan di ginjal, dan akhirnya fungsi ginjal itu akan menurun. Glomerulopati ini yang berhubungan dengan penyakit autoimun. Kalau penyakit-penyakit yang dulu yang sering menyebabkan kerusakan ginjal, ini adalah batu saluran kencing. Ya, batu dan infeksi terjadi bersama-sama sehingga akan merusak fungsi ginjal, merusak struktur ginjal itu. Gejala. Seringkali gejala-gejala yang timbul ini adalah nafsu makannya hilang atau kurang nafsu makan. Vomiting ini artinya muntah-muntah, kulitnya jadi gatal-gatal, gangguan pada saluran kencing, biasanya urinnya berkurang, anemia, pucat, lemes, insomnia, susah tidur, gelisah, kadang-kadang ada gangguan mental sampai terjadi koma. Gejala-gejala ini biasanya Bapak Ibu sekalian pada awal penurunan fungsi ginjal tidak ada. Kalau sudah muncul seperti gejala-gejala seperti ini, biasanya penurunan fungsi ginjalnya sudah di stadium lanjut. Ya, dan berarti sudah waktunya untuk menjalani cuci darah. Seringkali pasien itu datang dengan mengeluh, loh, saya baru ada gejala sekarang kok sudah dianjurkan cuci darah. Memang
Stadium 5 baru muncul gejala-gejala yang nyata seperti ini. Jadi muncul gejala, langsung tindakannya cuci darah. Inilah stadium-stadium stadium fungsi penurunan fungsi ginjal yang bisa kita ikuti. Stadium 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 ya. Jadi mulai dari penurunan fungsi ginjal yang sedang, fungsi ginjal ringan, sedang sampai berat sampai akhirnya fungsi gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal tahap terminal. Apa permasalahan gagal ginjal ini? Penyakit ginjal kronik akhir-akhir ini semakin meningkat jumlahnya, terutama pada fase yang pradialisis, artinya belum menjalani cuci darah. Itu makin lama makin banyak. Dan usia lanjut. Kenapa usia lanjut? Karena biasanya yang terbanyak tadi adalah diabetes dan juga hipertensi. Itu biasanya muncul di usia 40 tahun ke atas. Dan biasanya untuk gangguan fungsi ginjal perlu waktu yang cukup lama. Sehingga usia-usia lanjut inilah yang sering mengalami penyakit ginjal kronik. Yang kedua, yang perlu disampaikan adalah deteksi dini sukar dilakukan. Ya. Jadi awal dari penurunan fungsi ginjal ini jarang terdeteksi. Pasien datang sudah dalam keadaan fungsi ginjal yang turunnya sudah berat, ya. Karena memang tadi sudah saya sampaikan bahwa gejala-gejala akan muncul itu pada stadium yang lanjut. Di stadium awal belum ada gejala-gejala seperti itu. Jadi kalau sudah timbul gejala, kalau sudah banyak timbul keluhan, itu artinya sudah dalam keadaan stadium lanjut. Padahal kita perlu untuk mendeteksi secara dini. Nah, ini gimana caranya? Ya, harus sering melakukan medical check-up, terutama pada pasien-pasien yang sudah mengalami hipertensi, sudah mengalami diabetes, sudah ada bakat untuk batu ginjal, itu harus sering melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Dan kalau sudah ketahuan sejak awal, kita bisa melakukan pengobatan lebih awal, sehingga tidak akan terjadi gagal ginjal. Pelayanan secara optimal memang belum memuaskan, ya seperti tadi, bahwa screening awal untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal, terus kemudian juga pelayanan hemodialisis, ya di mana-mana masih banyak yang penuh, menolak, ya. Jadi pelayanan belum optimal. Yang terakhir adalah progresif. Apa artinya? Progresif ini fungsi ginjal yang sudah mulai menurun. Kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan terus menurun sampai ke stadium 5. Ya. Jadi ini mesti harus dihambat. Jadi apakah penghambatan itu akan bermanfaat atau bisa memperlambat? Ya tentunya kalau memperlambat progresivitas masih bisa. Nah, sekarang kalau sudah direncanakan untuk atau dipersiapkan untuk dialisis, ini apa aja yang perlu kita ketahui? Yang perlu diketahui adalah pemilihan modalitas dialisis. Ada dua, hemodialisis dan peritoneal dialisis. HD atau CAPD. Ini mau yang dipilih yang mana? Tentunya harus cocok dengan pasiennya. Rujukan untuk edukasi dialisis. Jadi pasien-pasien yang akan didialisis, baik HD atau CAPD, mesti harus melalui edukasi dulu. Ya, jadi harus dijelaskan dulu agar bisa mengerti kondisinya dan apa yang akan dilakukan tindakan dialisisnya. Rujukan, nah kalau sekarang rujukan ini mestinya dari vaskes yang primer ya. Untuk HD, apa yang perlu disiapkan lebih awal? Ya, kalau di luar negeri ini pemasangan AV fistula simino itu sebelum HD sudah disiapkan. Jadi orang sebelum menjalani HD ini siminonya sudah disiapkan, sudah dioperasi dulu ya. Untuk PD ya
peritoneal dialisis kateternya sudah mulai dipasang. Terus seperti biasa, kita yang mau menjalani, yang Bapak Ibu yang akan menjalani dialisis, pemeriksaan mengenai hepatitis B, HBsAg, anti-HBs, untuk hepatitis C, untuk pemeriksaan anti-HIV. Pemeriksaan hepatitis B ini biasanya untuk memisahkan mesin-mesin dialisis yang untuk pasien hepatitis B. Dan perlu digarisbawahi ini, ditulis warna merah, imunisasi hepatitis B. Jadi pasien-pasien yang rutin mendapatkan hemodialisis, ini harus divaksinasi, ya, karena di sini bermain-main dengan darah, nanti mudah tertular oleh infeksi hepatitis B. Jadi memang harus divaksinasi. Ya, tentunya tadi akses vaskulernya dipersiapkan dulu, dari mana tempat HD-nya, ya, mesti harus dioperasi simino. Biasanya ada di lengan bawah, dekat pergelangan sini, atau di sendi siku yang lebih di atas, ya. Tapi kalau lebih bagusnya ini yang di bawah, jadi tidak mengganggu gerakan-gerakan sendi sikunya. Ini yang biasa kita lakukan di sini juga, pemasangan doblumen, ya ini akses vaskuler. Jadi apa maksudnya doblumen? Ini akses vaskuler yang sementara. Jadi Bapak Ibu tidak ditusuk-tusuk di paha, di femoral, ya itu memang banyak komplikasi. Jadi dibikinkan aksesnya dengan pemasangan kateter doblumen. Ini juga bersifat sementara. Karena kateter doblumen ini hanya bertahan 1 bulan, ya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tapi secara guideline atau secara aturan main ini hanya bisa bertahan 1 bulan. Dan segera harus dilakukan pemasangan operasi simino. Ini pemasangan doblumen yang jangka panjang yang kita kenal dengan tunneling, tunnel, ya yang ditanam di bawah kulit. Ini bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau tadi paling-paling 1 bulan, 2 bulan, ini bisa 1 tahun atau lebih. Ya. Ini pasien yang sedang menjalani hemodialisis. Ya. Nah, kalau kita lihat ini pasien yang di luar negeri, ini di Australia, udah pakai kursi ini. Jadi nggak tidur terlentang di tempat tidur. Aduh. Tapi di kursi, ya, dan juga kita lihat kelihatan masih, ya, ceria begini ya, penampilannya nggak lesu, ya. Nah, ini pelayanan hemodialisis di rumah sakit. Jadi pasien di rumah sakit kalau menjalani hemodialisis ini harus mendapatkan pelayanan yang terpadu seperti ini. Yang pertama pelayanan medis oleh dokter. Baik itu yang di ruang hemodialisis maupun di poliklinik maupun di rawat inap, ya pelayanan oleh dokter. Kemudian pelayanan perawatan, ya perawatan itu di ruang HD juga di ruang perawatan. Kemudian ada satu lagi yang harus dilaksanakan dan di sini sudah kita mulai laksanakan adalah pelayanan gizi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian pasien hemodialisis kalau di sini bisa berkonsultasi dengan petugas gizi yang ada. Bahkan di sini juga bisa berkonsultasi dengan dokter gizi. Dokter gizi di sini malah sudah ada 2. Ya. Nah, sekarang kita mau membahas sedikit mengenai adekuasi hemodialisis. Adekuasi menunjukkan efektivitas atau HD itu efektif pada pasien yang sudah menjalani hemodialisis yang kronik, artinya udah berkelanjutan. Ya. Efektivitas ini dilihat dari beberapa indikator. Nah, indikator itu bisa indikator klinis, bisa indikator laboratorium. Jadi kita bisa melihat kondisi pasiennya seperti apa, bisa dengan indikator laboratorium. Lab-lab apa yang bisa mendukung bahwa oh hemodialisis ini dosisnya udah cukup bagus. Ya, jadi di sini kita juga melihat gejala-gejala akibat urium yang menumpuk di badan ini sudah mulai terkontrol, pasien sudah merasa nyaman,
ya, kemudian parameter biokimia, uremia, dan nutrisi sudah baik, ya, biasanya HB-nya sudah stabil, ya, albumin darah kalau diukur juga sudah mulai baik, ya. Ini artinya dosis untuk dialisis atau dosis hemodialisisnya sudah tercapai dengan baik, ya, sudah cukup artinya. Kapan kita mengevaluasi bahwa HD itu sudah adekuat atau belum, sudah cukup dosisnya atau masih kurang, atau apanya harus perbaiki, ya? Biasanya 1 kali per 3 bulan pada pasien-pasien yang sudah stabil. Atau kita ulang setiap bulan pada pasien yang belum stabil, atau setelah mendapatkan perubahan resep atau preskripsi dari HD. Nah, inilah yang kita nilai. Yang pertama, kita harus menilai secara subjektif. Subjektif artinya gejala-gejala ini sudah teratasi atau belum? Masih ada gejala apa enggak? Nafsu makannya sudah bagus, mual muntahnya sudah tidak ada, lemah sudah enggak ada, gatal-gatal, ya. Jadi semua gejala-gejala yang biasanya ada di penurunan fungsi ginjal stadium 5 saat itu sudah mulai berkurang atau sudah menghilang. Yaitu secara subjektif, keluhan. Yang kedua, ini penilaian secara objektif. Objektif apa yang dilihat? Ya, biasanya tekanan darah sudah mulai bagus. Volume cairan tubuh sudah terkontrol dengan baik. Artinya apa? Berat badan antar dialisis itu sudah tidak terlalu banyak naiknya. Berapa sih? 1,5, 2 kilo setiap kali mau HD. Nah, itu sudah cukup. Makan tapi kalau naik berat badannya masih 3 kilo, 4 kilo, waduh itu masih belum memenuhi kriteria untuk adekuat. Kemudian parameter biokimiawi, laboratorium. Apa ini yang mau dilihat? Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya untuk nutrisi, albumin. Tapi biasanya yang sering kita evaluasi HB. Ya, masih nggak ini anemi? Berapa targetnya? 11. Ini masih 8, masih 7. Ya, itu artinya belum tercapai dosis hemodialisis yang cukup, artinya adekuasinya. Nah, ini ada penilaian lagi, penilaian dosis dialisis melalui jumlah urea yang terdialisis. Ini pakai rumus kalau yang ini, ya. Jadi ada 2 macam rumus, yaitu URR, urea reduction rate, ya. Jadi kita membandingkan ureum sebelum di HD dan ureum yang sudah di HD dimasukkan ke dalam rumus ini, ya. Terus dikalikan 100%. Kalau angkanya 65% atau lebih, ya berarti dosisnya sudah cukup. Jadi ureum yang tertarik pada waktu HD itu sudah memadai. Terus yang kedua, ini kita mempunyai rumus yaitu KT per V, ya. K ini adalah kecepatan darah menuju ke dialiser, atau kalau di ruang HD disebut QB, quick of blood, ya. Terus kemudian kalau T itu timing, ya, timing kalau HD-nya 2 kali seminggu berarti 2 kali 5 jam, berarti ini sekali HD berarti 5 jam. Perhitungan di sini biasanya pakai menit, berarti 5 jam kali 60 menit, berarti ini 300 menit. Ya. Nah, V ini volume cairan di dalam badan pasien. Biasanya berkisar 60% kali berat badan. Nah, dimasukkan ke dalam rumus ini. Kalau angkanya 1,2 hasilnya atau lebih, berarti pasien sudah mendapatkan dosis dialisis yang cukup atau dosis dialisisnya sudah adekuat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pasien hemodialisis terutama yang
menjalani hemodialisis di sini mesti harus juga mengontrol volume atau jumlah cairan. Jadi pembatasan cairan, pembatasan garam itu penting ya untuk mengendalikan kelebihan cairan yang ada di dalam badan sehingga kita akan tercapai adekuasi dialisis yang baik sehingga keluhan-keluhan yang lain juga akan hilang. Saya rasa untuk ceramah saya sampai di sini cukup dan nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Aryan yang akan membahas mengenai anemia dan kalau ada yang bertanya nanti selesai ada sesi untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi salam sehat untuk kita semua. Oke. Terima kasih Dr. J. Sarwono, SPPD KGH yang sudah memaparkan begitu jelas dan rinci juga ya, mengenai apa itu yang disebut dengan adekuat HD yang selama ini masih menjadi pertanyaan bagi para pasien yang sedang menjalani terapi hemodialisis. Mungkin kita bisa langsung lanjut saja kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Aryan Yohanes, SPPD, yang akan memaparkan mengenai apa itu anemia bagi pasien hemodialisis. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Pagi, ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada IKCC yang sudah mengundang untuk berbicara pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara dan terima kasih kepada Dr. Sarwono untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan sedikit berbagi mengenai anemia dan adekuasi hemodialisis. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ikut menghadiri acara ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan berbagi mengenai anemia dan adekuasi hemodialisis. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sarwono sebelumnya, jadi mungkin fokusnya anemia terutama untuk pasien penyakit ginjal kronik dan untuk pasien yang menjalani dialisis. Pertama-tama, apa itu anemia? Jadi kita tahu anemia itu berhubungan dengan sel darah merah. Sel darah merah dalam tubuh kita bertugas untuk menghantarkan oksigen dari paru-paru ke jantung, kemudian oksigen ini diantarkan ke seluruh tubuh, ke organ-organ yang memerlukan. Di sel-sel terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, sehingga yang kembali ke jantung adalah darah yang sudah sedikit oksigen dan banyak mengandung karbon dioksida, kemudian dihantarkan ke paru-paru, dan di paru-paru karbon dioksida ini akan ditukar kembali dengan oksigen. Dan oksigen ini kita tahu merupakan bahan yang diperlukan untuk sebagai bahan bakar untuk metabolisme tubuh kita. Anemia itu adalah terjadi kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Jadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh berkurang, maka kita sebut sebagai anemia. Ketika kita membicarakan anemia, biasanya dokter akan menanyakan HB-nya berapa atau hemoglobin berapa. Apa itu hemoglobin? Jadi sel darah merah itu terdapat di dalam pembuluh darah. Ini pembuluh darah kita. Di dalam setiap sel-sel darah merah ini terdapat banyak sekali protein hemoglobin. Dan disinilah, di hemoglobin inilah oksigen itu berikatan dengan sel darah merah. Jadi oksigen dari paru-paru masuk ke dalam sel darah merah, berikatan dengan hemoglobin, kemudian dihantar dari paru-paru ke jantung, ke seluruh tubuh, dan di organ-organ yang memerlukan oksigen ini akan dilepaskan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, definisi anemia itu adalah pada laki-laki dewasa, yaitu HB kurang dari 13, dan pada perempuan dewasa, HB kurang dari 12. Apa gejala yang kita rasakan kalau kita menderita anemia? Kita dapat merasakan pusing atau sakit kepala, kemudian mata atau kulit menjadi pucat, dan cepat lelah. Aktivitas harian yang selama ini mungkin kita biasa mengerjakan tidak ada masalah, lama-lama kok rasanya tenaga menjadi semakin sedikit. Kemudian nafsu makan menjadi menurun, tidur menjadi sulit, dan untuk berpikir itu kadang-kadang jadi sulit untuk berpikir jernih. Jadi kita bisa bekerja sehari-hari, kita bisa bekerja dengan seperti biasa. Ketika terjadi anemia,
pekerjaan kita menjadi sulit dikerjakan, kok sepertinya sulit berkonsentrasi, sulit untuk berpikir jernih. Kemudian mengapa pasien penyakit ginjal kronik ini menderita anemia? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Sarwono sebelumnya, tubuh kita memiliki 2 ginjal. Letaknya di daerah pinggang bagian belakang. Nah, di ginjal ini menghasilkan suatu zat hormon. Zat hormon itu apa? Suatu zat yang dibuat oleh ginjal untuk memberikan pesan kepada organ lain. Dalam hal ini, ginjal menghasilkan hormon yang kita sebut EPO. EPO ini akan memberikan pesan dari ginjal kepada sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Pada pasien penyakit ginjal kronik, ketika ginjal sudah mulai terganggu, maka jumlah EPO yang dihasilkan pun juga semakin berkurang. Sehingga instruksi untuk menghasilkan sel darah merahnya menjadi berkurang. Sehingga jumlah sel darah merah dalam tubuh menjadi berkurang. Kemudian, selain EPO, untuk membentuk sel darah merah itu diperlukan suatu zat besi. Zat besi itu kita bisa dapat dari makanan, kita bisa dapat dari makanan ya. Jadi kalau pada pasien penyakit ginjal kronik, zat besi ini akan menjadi sangat vital. Kenapa? Karena ketika zat besi ini menjadi kurang, maka pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang pun akan menjadi berkurang. Zat besi ini bisa menjadi berkurang karena pada pasien penyakit ginjal kronik sering asupannya menjadi kurang, misalnya nafsu makan menjadi berkurang, sehingga asupan zat besinya pun berkurang. Kemudian pada pasien penyakit ginjal yang sudah menjalani hemodialisis, mungkin beberapa kali dilakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian pada saat menjalani hemodialisis, ada darah yang dialirkan ke tabung, dan selesai hemodialisis mungkin ada sedikit darah yang tertinggal di tabung. Dalam jumlah sedikit mungkin tidak masalah, tapi kalau dilakukan terjadi berkali-kali dalam jarak yang lama, maka zat besi pun juga bisa menjadi berkurang. Selain itu, kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa pada pasien penyakit ginjal kronik terbentuk suatu racun-racun yang tidak bisa dibuang oleh ginjal. Racun-racun ini kita sebut racun uremicum atau toksin uremicum. Ada beberapa yang kita tahu, misalnya ureum, kreatinin, dan beberapa yang lain. Racun-racun uremicum ini juga dapat menghambat efektivitas atau kemampuan untuk EPO ini menginstruksikan pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Sehingga ketika racun uremicum ini menjadi tinggi, maka sel darah merah pun juga bisa berkurang. 3 hal inilah yang salah satu yang menyebabkan kenapa pada pasien penyakit ginjal kronik menderita anemia. Kapan seseorang ini menderita anemia, seorang penderita penyakit ginjal? Kita tahu penyakit ginjal ini ada beberapa stadium. Ini yang saya beri tanda hijau adalah ketika gangguan ginjal sudah menjalani stadium 3. Ada penelitian di Amerika terhadap 15.000 orang lebih, dilihat bahwa ternyata ketika orang sudah mengalami gangguan ginjal mulai dari stadium 3, pada laki-laki sudah mulai turun lebih awal HB-nya. Kemudian semakin fungsi ginjal yang menurun, HB-nya turun semakin banyak. Kita lihat kalau pada yang gangguan ginjal stadium 5, turunnya cukup signifikan. Jadi pada perempuan bisa turun 2,3 dan pada laki-laki bisa turun 2,7. Apa dampak anemia terhadap tubuh? Tadi sudah disampaikan gejala-gejalanya. Tentu saja gejala-gejala tersebut akan mengganggu fungsi hidup kita. Sehari-hari kita misalnya masih belum bekerja, kita melakukan pekerjaan, namun ketika kita sulit berkonsentrasi, kita sering sakit kepala, kita sering cepat lelah, maka tentu fungsi kita menjadi berkurang. Mungkin performa kita di pekerjaan juga bisa menjadi berkurang. Dalam jangka panjang, anemia ini dapat menyebabkan gangguan jantung. Kenapa? Karena ketika HB menjadi rendah, pembawa oksigen dari
paru-paru ke seluruh tubuh ini jumlahnya berkurang, maka tubuh akan berusaha untuk mengkompensasi. Jantung diminta untuk bekerja lebih keras, terjadi penumpukan cairan, dan dalam jangka waktu yang lama, jantung dapat mengalami keadaan gagal jantung. Dan gagal jantung ini sendiri juga dapat memperberat gagal ginjal. Bagaimana tahu apakah kita menderita anemia? Sama seperti pasien penyakit ginjal, kadang-kadang kalau sebelum stadiumnya belum berat, sering tidak mengalami gejala. Jadi penderita anemia juga sering kalau misalnya HB-nya baru turunnya sedikit, mungkin tidak mengalami gejala. Sehingga yang penting adalah pemeriksaan kadar hemoglobin. Setelah kita melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan jumlahnya rendah, maka penting bagi kita untuk mengkonsultasikan dengan dokter. Seberapa sering untuk gangguan ginjal yang stadiumnya masih awal, minimal setahun sekali kita periksa kadar hemoglobin. Kemudian, untuk mengetahui apakah kita kekurangan zat besi atau tidak, kita perlu pemeriksaan yang disebut ferritin, serum iron, dan TIBC. Nanti dari serum iron dan TIBC ini, dokter bisa mengkolaborasikan untuk mengetahui kadar saturasi transferin, atau mungkin pernah sering mendengar istilah TSAT. Disinilah dokter yang akan menentukan apakah pasien ini menderita kekurangan zat besi atau tidak. Bagaimana menangani anemia? Pengobatan anemia ini bergantung pada penyebab pasti anemia. Tadi kita sudah lihat ada 3 mekanisme, yaitu kurangnya EPO, kurangnya zat besi, dan adanya racun uremicum. Maka dari itu, ketika ginjal sudah mengalami gangguan dan jumlah EPO berkurang, maka diperlukan suatu zat tambahan dari luar, atau yang sering disebut erythropoiesis stimulating agent atau ESA. Zat ini dapat merangsang untuk pembentukan EPO sehingga sumsum tulang diinstruksikan kembali untuk membentuk sel darah merah. Kemudian mengenai kekurangan zat besi, maka perlu zat besi pada orang yang mengalami kekurangan zat besi. Dan untuk menghilangkan racun uremicum, maka dialisis ini akan menjadi penting. Kemudian untuk keadaan-keadaan tertentu dapat kita pilih transfusi. Namun nanti akan kita sampaikan bahwa transfusi ini harus berhati-hati. Kita lihat kalau pada pasien dengan gangguan ginjal, sering kita butuhkan suatu ESA atau erythropoiesis stimulating agent. Dia bentuknya itu seperti suntikan ya. Jadi memang saat ini sediaan yang tersedia adalah berupa suntikan yang umumnya kita suntikan di bawah kulit, di jaringan subkutan. Contohnya seperti gambar ini disuntikan dengan sudut 45 derajat. Dan ini biasanya harus disuntikan oleh tenaga medis ya, para medis atau oleh dokter. Dan memperhatikan tekanan darah juga. Jadi kalau untuk menggunakan obat erythropoiesis stimulating agent ini, tekanan darah diharapkan harus kurang dari 140, bawahnya per 90. Kemudian kekurangan zat besi. Bagaimana untuk memperbaiki kekurangan zat besi? Ya, bukan seperti gambar di kiri ya, kita makan besi ya. Jadi zat besi itu banyak di makanan, antara lain daging merah, kemudian kacang-kacangan. Namun penting sekali untuk berdiskusi dengan ahli gizi, karena kita tahu daging merah dan kacang-kacangan ini harus berhati-hati untuk pasien penyakit ginjal yang belum menjalani hemodialisis. Karena daging merah ini dapat memperberat keadaan uremicumnya, dapat meninggikan ureum dan kreatininnya juga. Namun yang sudah menjalani hemodialisis, maka dapat dianjurkan untuk makan daging merah dan kacang-kacangan ini. Ketika kekurangan zat besi ini menjadi sangat berat, mungkin kadang-kadang dibutuhkan suatu zat besi yang diinfus atau zat besi lewat minum. Penyerapan dengan minum ini sering kurang baik juga. Jadi ketika kita membutuhkan
peningkatan zat besi secara cepat, biasanya kita akan menggunakan infus. Kapan seseorang butuh infus, kapan seseorang cukup dengan oral, ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Sebagai contoh di sini, ini yang obatnya dimasukkan dalam infus, kemudian diinfuskan ke dalam pembuluh darah. Untuk zat besi yang oral atau tablet, banyak sekali sediaannya, bisa dicari, dan berapa dosisnya, berapa jumlahnya ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian mengenai transfusi, tadi dikatakan bahwa transfusi ini dia dapat menaikkan HB secara cepat, tapi harus hati-hati. Pada kondisi gawat darurat, misalnya pasien mengalami perdarahan dan HB-nya menjadi turun secara drastis, transfusi ini menjadi bernyawa. Atau ketika pasien yang sudah menjalani anemia dan sudah mendapat pengobatan dari dokter, tapi respons dari obat-obatan tersebut mungkin tidak bekerja dengan baik. Dilihat selama 3 bulan sudah diterapi zat besi, sudah diterapi ESA, namun ternyata HB-nya masih belum membaik, dan sudah muncul gejala-gejala, maka dapat dipertimbangkan pemberian transfusi. Namun, transfusi ini bukan berarti tanpa resiko. Risikonya antara lain alergi. Namanya darah dari donor, walaupun sudah dicari yang paling cocok, golongan darahnya sama, resusnya sama, tapi mungkin ada beberapa hal yang tetap bisa menimbulkan reaksi alergi. Kemudian beberapa pasien juga dapat mengalami demam. Kemudian beberapa dapat mengalami gangguan paru atau infeksi, walaupun jarang terjadi. Dan untuk pasien-pasien yang menjalani dialisis untuk menunggu untuk transplant di kemudian hari, pemberian transfusi ini dapat meningkatkan waktu tunggu transplant menjadi lebih lama. Kemudian bagaimana hubungan dengan antara anemia dengan adekuasi hemodialisis? Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Sarwono sebelumnya, berdasarkan sudut pandang idealis, seorang pasien hemodialisis yang adekuat atau memadai, dia harus bisa aktif secara fisik, dia harus bergizi baik, volume tubuhnya normal, jadi tidak berlebihan cairan, juga tidak kekurangan cairan. Dan tekanan darahnya menjadi normal, dengan kualitas hidupnya yang terjaga baik. Dia tetap bisa beraktivitas biasa, tetap bisa bekerja, dan memiliki harapan hidup yang sebanding dengan orang dengan usia yang sama, dengan fungsi ginjal normal. Termasuk di dalamnya adalah HB ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sarwono bahwa HB yang normal, HB yang mencapai target, misalkan 11 tadi disebutkan, itu berkaitan dengan pasien yang sudah memadai. Para bapak dan ibu yang terhormat, sehingga menjadi penting bagi kita untuk jangan sampai terjadi anemia, terutama untuk pasien yang menjalani dialisis. Yang pertama adalah jangan bolos hemodialisis. Jika sudah mendapat jadwal, maka ikuti jadwalnya secara rutin. Kemudian jika pasien sudah diresepkan oleh dokter untuk mendapatkan ESA atau zat besi, maka ikutilah dosis yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian biasanya setelah melakukan pemberian ESA dan zat besi, biasanya dokter akan mengevaluasi ulang HB-nya, kadar zat besinya, setelah melewati suatu dosis yang dianjurkan. Kemudian untuk pasien-pasien dengan komorbid, minumlah obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Selain zat besi, kadang-kadang pasien juga mengalami defisiensi atau kekurangan asam folat dan B12. Sehingga penting untuk asam folat dan B12 ini juga rutin diminum. Dan untuk transfusi, harus selalu dipahami risiko dan keuntungannya. Jadi umumnya transfusi itu harus anjuran dari dokter. Ketika dokter menilai pasien ini perlu transfusi, maka baru kita transfusi. Tapi tidak rutin diberikan. Kembali lagi sedikit membahas bahwa tadi dikatakan toksin uremicum ini dapat menjadi penyebab kurangnya efektivitas EPO.
saat ini dengan hemodialisis kita membuang racun. Jadi kalau orang bertanya, ini kita lihat di sebelah kiri, yang warna merah ini adalah darah kita. Di darah kita ini ada yang warnanya ada yang bulat-bulat kecil dan bulat-bulat besar. Ini adalah racun yang tinggi. Ketika pasien menjalani hemodialisis, maka racun ini akan dikeluarkan ke dialisat, sehingga jumlah racunnya ini yang dalam tubuh akan menjadi berkurang. Dilakukan berulang selama satu tindakan hemodialisis secara rutin 2 kali seminggu. Di masa depan, terus dikembangkan selain hemodialisis juga hemodiafiltrasi. Jadi diusahakan dengan hemodialisis yang ada saat ini, yang bisa dibuang hanyalah racun-racun yang berukuran kecil. Kedepannya diharapkan juga bisa dibuang racun-racun yang berukuran sedang, selain yang berukuran kecil. Sehingga dengan berkurangnya racun-racun uremicum ini, diharapkan HB pasien juga menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Aryan Yohanes yang sudah memberikan pemaparannya mengenai hubungan anemia dengan adekuasi HD ya, atau adekuat HD. Nah, sekarang tibalah kita pada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan bagi dulu menjadi 2. Untuk tahap pertama mungkin kita akan bagi menjadi sesi tanya jawab bertanya langsung ya dengan narasumber. Jadi teman-teman peserta ini nanti bisa raise hand. Itu kita beri kesempatan kepada 3 orang. Nanti mohon menyebutkan namanya, pasien dari rumah sakit mana, sudah berapa lama HD, dan pertanyaan ditujukan kepada Dr. Sarwono atau kepada Dr. Aryan. Seperti itu ya. Oke, kita buka dulu tahap sesi pertama untuk sesi tanya jawab. Oke, ini dari tadi sudah Pak Hindarto Yoyo. Silakan Pak Hindarto dibuka. Pak Hindarto bisa langsung bertanya jawab dengan kedua narasumber kita. Silakan Pak Hindarto. Halo, cek. Pak Hindarto. Oke. Oke, kalau Pak Hindarto langsung ke Pak Benghan Utagol. Silakan Pak Benghan. Silakan Pak Hindartonya tidak respon. Pak Benghan Utagol, silakan dibuka, silakan langsung bertanya kepada kedua narasumber kita. Jangan lupa sebutkan nama, pasien HD dari mana. Saya Benghan, Bu. Mau nanya sama Dokter Sarwono. Pasien rumah sakit Harbun. Kan kalau kita nanti dikasih vaksin Hep B ya, itu ada kalanya nggak sih? Berkala apa enggak? Apa Pak? Halo, dikasih apa Pak? Dikasih apa Pak? Vaksin apa? Vaksin B. Vaksin B. Vaksin itu B. berapa kali ya? Harusnya gitu. Vaksin hepatitis B ya maksudnya? Ya, betul. Oke. Berapa aturannya gitu ya? Maksudnya berapa kali harusnya gitu? Ya, betul. Seperti apa gitu. Seperti itu aja pertanyaannya Pak? Ya, itu aja Bu. Oke, terima kasih. Silakan Dr. Sarwono, mungkin bisa dijawab langsung aja, Dok. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saya tadi sudah utarakan bahwa pasien hemodialisis sebaiknya semua mendapatkan vaksinasi hepatitis B. Ya, hepatitis B seperti pasien biasa aja, pasien seperti orang yang mau vaksinasi hepatitis B biasanya dilakukan 3 kali vaksinasi hepatitis B. Ya, diulang sebulan dan diulang yang ketiganya 6 bulan lagi. Ya, jadi 0, 1, 6. Ya. Setelah itu mungkin dinilai. Tadi saya juga sampaikan antibodinya sudah cukup apa belum. Kalau sudah cukup, ya udah. Biasanya itu bisa bertahan lama, 3-5 tahun. Nanti kalau mau diulang lagi antibodinya masih mencukupi enggak untuk melawan virus hepatitis B-nya. Kalau masih mencukupi, ya udah. Kita harus ulang lagi. Begitu, Pak Benghan.
Jelas ya Pak Behan jawaban dari Dr. Sarwono? Oke, selanjutnya kepada Pak Setian Roy Majid, segera dibuka apakah ininya, mute-nya, untuk bisa langsung bertanya jawab dengan kedua narasumber kita. Pagi dokter. Pagi. Ya, saya Setian dok dari Rumah Sakit Jahira. Rumah sakit mana? Jahira. Jahira. Ya, Iya, Jagakarsa. Oke, ya. Oke dok, belakangan hari ini HB saya selalu tinggi. Apa yang harus saya lakukan dok? Kadar HB saya 15 sampai 16 dok. Terima kasih Dr. Sarwono. Iya. Bisa Ya, langsung silakan dok. Bisa langsung dok. Ya, oke. Iya. Ini bukan anemia tapi malah lebih ya. Tapi belum mencapai sih kalau cuma 15 untuk kriteria polisitemia, saya kira belum ya. Biasanya kalau HB yang berlebihan itu kalau kira-kira HB-nya sudah mencapai 17 atau lebih. Jadi kalau kisaran masih 15 ini masih kisaran HB normal ini. Ya. Nggak apa-apa saya rasa ini. Tapi ya kalau mau kontrol mungkin kita evaluasi, kita lihat yang lain-lainnya ya. Jadi tidak hanya HB, tapi komponen darah yang lain bagus apa enggak. Kalau memang semuanya bagus, ya ini masih kriteria normal ini. Jadi belum ada kelainan HB yang berlebihan yang disebut dengan polisitemia. Ya, jadi kalau HB-nya rendah itu anemia, tapi kalau HB-nya yang berlebihan itu polisitemia. Biasanya polisitemia kita definisikan kalau HB-nya di atas 17. Ini masih 15, ini masih range yang normal. Begitu saya rasa. Terima kasih dok. Oke, jelas ya Pak Setian ya. Oke, terima kasih dok. Oke, selanjutnya kepada Galaxy A7 ya, silakan. Siapa Pak? Jangan lupa sebutkan namanya Pak ya. Dan pasien rumah sakit mana? Oke. Suaranya nggak kedenger Pak. Ya. Suaranya masih tidak terdengar? Bisa? Kami belum bisa mendengar suara Bapak. Halo. Ya, oke, silakan. Halo. Sudah bisa? Sudah bisa. Silakan. Saya pasien Harbun. Yang saya tanya, saya juga sering sekali sebulan atau 2 kali sebulan saya ke Dr. Sarwono. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Dulu sebelum HD itu HB saya itu 10. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan pelan-pelan naik itu menjadi 12. Akhirnya saya kan tidak dapat hemapi lagi. Nah, sekarang saya merasa kondisi saya ngedrop. Kreatinin saya makin naik. Makin turun lah. Kreatinin saya makin turun. Urin saya memang dulu saya 170 waktu sebelum HD. Sekarang memang udah 100. Kemarin saya baru dari Cipto periksa. Hasilnya 135. Kemarin saya di Harapan Bunda saya periksa. Urinnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa HB saya kemarin menjadi 9,8?
saya merasa kondisi badan saya tiba-tiba ngedrop pelan-pelan kayak sewaktu saya mau HD. Waktu dulu mau HD, yang betul. Kak, saya itu kondisinya ngedrop pelan-pelan jatuhnya. Dulu saya rasa sekitar 3 hari di rumah kayak ngedrop, akhirnya saya opname, langsung disuruh HD. Yang saya rasakan tuh seperti saya waktu mau HD kondisi sekarang. Oke, jadi bisa saya simpulkan Tapi ya saya Pak? heran. Iya. Iya. Jadi seperti itu ya Pak, Bapak merasa bahwa sekarang kondisinya Bapak itu menurun seperti ketika Bapak mau pertama kali HD gitu ya kan. Jadi kondisinya seperti itu menurun, ureanya naik. Ya. 9,8. Ya oke, 9,8. Jadi Bapak kan mau tanya bagaimana supaya Bapak kondisinya membaik lagi seperti itu ya Pak, apa yang harus dilakukan Betul, saya oleh merasa Bapak seperti gitu ya. penjelasan Dr. Saruna tadi. Ya. Seperti saya apa yang sakit perut. Ya, anemia ya. Oke. Kalau gitu Bapak Ya, benar, kita dengarkan apa saran dari Dr. Sarwono agar masalah yang dihadapi oleh Bapak mengenai kondisi HB Bapak yang terus menurun, ureum kreatinnya juga seperti itu, kreatinnya turun, ureumnya naik seperti itu ya. Oke, kita dengarkan sama-sama ya penjelasan dari Dr. Sarwono. Sekarang kreatin saya semalam ya dari 12,75 di harapan Bunda, saya dicipta periksa 13,4. Kan itu kan semakin memburuk ya kan? Iya, oke. Oke, kita sama-sama dengarkan ya penjelasan dari Dr. Sarsono. Ya Pak, dengan Pak siapa? Oke. Dengan Pak siapa? Roy. Namanya Pak Roy. Oke, silakan. Ya, oke Pak Roy. Ya, oke. Kita dengarkan ya Pak Roy penjelasannya dari Dr. Sarwono ya. Monggo Dok. Ini kondisinya ya, terima kasih Pak Roy. Jadi ini awalnya HB-nya masih 12. Terus di HD malah turun jadi 9,8. Ya. Jadi ini apa yang kira-kira bisa menyebabkan HB itu turun ya? Memang pada dasarnya anemi ini kan penyebabnya udah jelas. Anemi karena fungsi ginjalnya yang kurang bagus. Jadi ginjal tadi kan memproduksi eritropoietin. Nah, kalau produksi eritropoietinnya kurang, tentunya akan terjadi anemia. Tapi kalau memang penurunan HB ini mendadak, ya ini juga kita harus cari faktor-faktor yang lain. Ya, misalnya ada nggak ini perdarahan lambung, perdarahan pada usus 12 jari. Jadi harus ada pemeriksaan feses. Apakah fesesnya itu mengandung sel darah merah. Terus yang kedua, kita harus selidiki juga seperti yang dijelaskan oleh Dr. Aryan tadi, bahwa zat besi ini penting di sini. Bagaimana komposisi zat besi di badan? Ya, apakah cukup memadai atau memang udah ada perubahan zat besi? Kalau zat besinya itu turun, diberikan eritropoietin, itu juga responnya kurang bagus. Ya, saya rasa itu pendapat saya. Barangkali ada tambahan dari Dr. Aryan. Ya, silakan Dr. Aryan menambahkan, Dok. Ya, terima kasih. Ya, tadi disampaikan bahwa ketika HB-nya menjadi 12 tidak mendapat suntikan eritropoietin ya, EPO ya. Jadi pada pasien, memang kita lihat tadi kalau nilai normal itu pada laki-laki adalah kurang dari 13. Tapi kalau untuk pasien HD memang kita cukup targetnya antara 10 sampai 12. Dari organisasi ginjal di Indonesia dikatakan target HB cukup 10 sampai 12. Karena jika terlalu tinggi pun juga malah meningkatkan risiko terjadinya stroke di kemudian hari. Jadi ketika lebih dari 12 mungkin tidak diberikan suntikan lagi, tapi dokter tuh selalu akan memeriksakan sebulan sekali. Ya, ketika HB-nya menjadi turun kembali, ya maka dipertimbangkan untuk diberikan kembali suntikannya. Selebihnya sesuai dengan yang sudah disampaikan Dr. Sarwono. Terima kasih.
Komit semua ya? Yang komit semuanya. Dia ke-mute dok, ini lagi saya kasih tahu. Bisa dijawab langsung aja, Dok. Bu, tadi suaranya tidak terdengar, ini baru. Oh, suaranya akan dengar. Oke, sorry. Untuk pasien, jadi pertanyaan dari Pak Leri Simajuntak, ini merupakan pasien dari Rumah Sakit Persahabatan, kalau salah ya, nanya dokter, pasien HD yang HB-nya rendah, zat besi rendah, saturasi transferin rendah, ferritin tinggi, terus bagaimana solusinya katanya? Apakah efektif, injek besi masih bisa, dan berapa minimum dan maksimum HB yang tidak membebani jantung? Ya, terima kasih. Jadi untuk pasien yang HB-nya di bawah 10, kemudian tadi zat besi rendah dan saturasi transferin rendah, kita memakai targetnya itu saturasi transferin itu di atas 20%. Jadi kalau di bawah 20% itu kita bilang rendah. Nah, pada pasien HD, umumnya memang ferritin itu akan menjadi lebih tinggi. Kita biasanya memakai target itu ferritin di atas 200. Sebenarnya kalau masih kisaran ferritin 200 sampai 500, maka itu masih mencapai target. Kenapa ferritin bisa menjadi tinggi? Untuk orang-orang tertentu yang mendapat transfusi berkali-kali, itu bisa terjadi penumpukan ferritin, sehingga ferritin yang terlalu tinggi juga menjadi tidak baik. Ya. Jadi tetap kita patokannya melihat saturasi transferin dahulu. Jadi selama saturasi transferin masih kurang dari 20%, maka kita tetap memberikan zat besi. Nah, frekuensi dan jumlahnya itu nanti dokter yang menentukan, karena tadi pertimbangannya jika ferritin terlalu tinggi juga menjadi bahaya ya. Untuk HB tadi targetnya tetap antara 10 sampai 12. Jadi kita yang penyakit ginjal kita memakai target 10 sampai 12. Jika zat besi sudah normal, maka baru kita, jika zat besi sudah di atas 20% ya saturasi transferin, maka baru eritropoietin untuk ESA itu kita berikan kembali dengan jadwal dosis dan suntikannya sesuai dengan tiap pasien ya, jadi bisa berbeda-beda. Oke, Pak Leri, semoga menjelaskan. Dokter Sarono ingin menambahkan? Enggak. Oke. Enggak cukup. Cukup ya, oke. Oke, semoga Pak Leri jelas ya dengan jawaban dari Dr. Aryan Yohanes. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari chat lagi. Oke. Untuk Dr. Aryan, pertanyaan, berapa besar seseorang terdiagnosa anemia dan perlu transfusi darah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Hana ya. Ya, jadi tadi yang dikatakan bahwa transfusi itu hanya untuk kondisi-kondisi tertentu, antara lain misalnya HB yang terlalu rendah atau turun secara drastis. Umumnya pasien HD itu dengan HB di atas 7, itu dia masih dapat melakukan fungsi harian dengan baik. Tapi ketika sudah turun menjadi di bawah 7, dan tidak respons dengan pengobatan seperti ESA, atau zat besinya sudah terkoreksi juga masih belum respons, maka dapat dipertimbangkan pemberian transfusi. Karena di bawah 7 itu sudah dapat menyebabkan gagal jantung dan yang lain-lain. Apalagi kalau pada pasien ini memang sudah ada gangguan jantung sebelumnya ya. Umumnya
di atas 9 kita mencapai target untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan jantung. Karena pompa jantung pun juga menjadi tidak baik, sehingga ketika HB menjadi di bawah 9 ini, dari penelitian dikatakan angka mortalitas atau angka kematiannya menjadi tinggi, atau angka kekambuhan dari gagal jantungnya. Kemudian untuk pasien-pasien yang misalnya mengalami kecelakaan atau perdarahan, yaitu memang kita pertimbangkan pemberian transfusi untuk memperbaiki HB secara cepat. Demikian. Maaf, masih mute suaranya. Oke, terima kasih Dr. Aryan. Oke, atas jawaban pertanyaan. Semoga Bu Hana jelas ya mendapatkan jawabannya ya dan puas. Oke, ini masih ada satu lagi pertanyaan dari Pak Dominikus ya kan. Satu, apakah ada kaitan antara hipoalbumin dengan anemia pada pasien gagal ginjal? Karena banyak pasien gagal ginjal yang mengalami hipoalbumin juga mengalami anemia. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, pada pasien gagal ginjal yang mengalami anemia, apakah mengkonsumsi zat besi dosis tinggi dapat membantu meningkatkan hemoglobin? Dan berapa dosis suplementasi besi yang aman diberikan? Apakah efek samping terhadap penurunan fungsi ginjal? Itu, Dok. Pertanyaan pertama dulu, Dok. Bisa dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kembali, albumin ini merupakan suatu protein dalam tubuh kita yang dia menggambarkan status nutrisi, ya. Dan HB sendiri juga dapat menggambarkan status nutrisi karena asupan terkait dengan asupan zat besi. Kalau albumin tadi terkait dengan asupan protein, ya. Jadi ketika seseorang asupan makanan kurang, biasanya kan makanan kan mengandung protein, mengandung zat besi gitu ya. Tadi protein itu didapat dari ayam, misalnya ikan, telur, kemudian zat besi juga di dalam daging merah misalnya, atau di kacang-kacangan. Ya, ketika asupan yang kurang ini terjadi dalam jangka waktu lama, maka bisa terjadi hipoalbumin maupun anemia. Ini semua terkait dengan asupan ya. Demikian. Dan untuk yang pertanyaan kedua, Dok? Ya, untuk pertanyaan kedua, tadi kembali untuk menentukan apakah seseorang ini perlu suplemen zat besi atau tidak, ini harus dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan saturasi transferin, pemeriksaan ferritin, ya. Jadi dosis yang diberikan untuk setiap orang ini beda-beda. Jadi tidak bisa sembarangan, oh saya harus suplemen zat besi setiap hari sebanyak 3 butir misalnya. Diharapkan HB saya menjadi naik karena konsumsi tanpa pemantauan dari dokter ini dapat menjadi berbahaya. Dan juga tadi dari diet juga ya, zat daging merah, kacang-kacangan gitu ya. Untuk pasien yang belum menjalani dialisis ini juga harus hati-hati karena dapat memperberat peningkatan ureum dan kreatinin. Tapi kalau sudah menjalani hemodialisis, maka diusahakan dari asupan makanan dahulu. Jadi perbanyak makan yang mengandung zat besi tinggi, daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau gitu ya. Walaupun nanti untuk sayuran harus hati-hati juga karena dapat meningkatkan kalium. Jadi dosis suplementasi ini tadi terkait setiap orang beda-beda, jadi harus konsultasi dengan dokter ya untuk menentukan dosisnya. Kalau secara gambaran, kalau untuk pemberian infus zat besi, secara infus itu satu ampulnya itu 100 mg zat besi elemental. Sedangkan kalau tablet zat besi oral itu rata-rata biasanya satu tablet itu mengandung sekitar 30-an miligram. Jadi kalau secara gamblang ya satu ampul itu bisa setara dengan 3 tablet. Tapi sekali lagi kalau yang minum juga terkait dengan penyerapan ya. Untuk efek samping terhadap penurunan fungsi ginjal selama sesuai dengan anjuran dokter dan selama di dalam pemantauan biasanya tidak mengganggu fungsi ginjal. Oke, Pak Dominikus, semoga jelas ya jawaban dari Dr. Aryan. Oke.
Mohon maaf kepada para penanya yang sudah melalui chat, mungkin tidak bisa semua pertanyaan kita jawab di sini. Nah, ini kita masuk ke sesi yang ketiga. Saya sih masih ada waktu 15 menit lagi. Kita akan beri kesempatan kepada para penanya juga yang sudah raise hand. Mungkin kita beri kesempatan dulu satu orang untuk yang pasien non Rumah Sakit Harapan Bunda yang juga karena acara ini disebarluaskan juga ke seluruh Indonesia gitu ya. Juga di seluruh sosmednya IKCT dan seluruh sosmednya Harapan Bunda juga bisa lebih bertanya lagi. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan satu orang saja untuk pasien yang non Rumah Sakit Harapan Bunda. Silakan langsung dibuka raise hand ya. Ya. Silakan. Untuk yang non pasien Harapan Bunda. Oh, tadi ada Bu Elmi Susana. Mana Bu Elmi dari Rumah Sakit PMI Bogor? Silakan Bu Elmi yang mau bertanya tadi dan mau mengucapkan sesuatu. Silakan Bu Elmi. Halo. Ya, sudah dibuka Bu Elmi? Silakan. Halo. Bu Elmi bisa dibuka? Halo. Bu Elmi bisa? Halo. Sudah siap Bu Elmi? Halo. Halo. Bu Elmi sudah siap untuk bertanya? Halo Bu Elmi. Oke, karena Bu Elmi belum siap, mungkin kita balikan lagi tadi kepada Pak Suhandi ya. Pak Suhandi yang sudah dari tadi menunggu, silakan Pak Suhandi. Silakan Pak Suhandi untuk bertanya. Ya. Pak Suhandi dibuka dulu masih. Oke, buka ya. Pak Suhandi masih mute? Pak Suhandi masih mute? Dibuka Pak, unmute-nya dibuka. Ya, silakan Pak Suhandi. Ya. Masih tertutup Pak. Oke. Silakan Pak Suhandi, masih belum terdengar. Ya, oke, silakan Pak Suhandi ya. Sekarang silakan bertanya. Iya, sudah bisa. Silakan Pak Suhandi. Iya, silakan ya. Selamat siang dokter. Ya. Saya dari Harapan Bunda ingin tanya masalah HD dok. Masalah HD. Ya, jadi saya setelah HD pulang ke rumah itu selalu mual, kemudian pusing kepalanya, makan juga susah dok. Sampai besoknya dok, besok pagi. Setelah istirahat semalam itu, tidur, besok pagi baru bisa tuh makan. Mualnya juga hilang sedikit-sedikit. Gimana tuh dok caranya supaya nggak sampai mual gitu? Saya Pak Suhandi dari Harbun. Ya. Oke Pak Suhandi. Nanti ya keluhannya ya. Silakan Mom dijawab oleh Dr. Sarwono atau Dr. Arya. Silakan. Terima kasih Pak Suhandi. Ya. Pasien lama di Harbun ya. Iya betul dok. Ini bukan HD yang pertama. Kalau HD yang pertama kali, kedua itu biasa aja terjadi keluhan-keluhan seperti itu. Iya. Ini pasien sudah lama tapi masih mual juga. Iya betul dok. Ini harus saya periksa Pak. Ini kemungkinan ada gangguan di lambungnya atau di usus 12 jarinya. Jadi ini perlu pemeriksaan atau pengobatan ya. Iya. Jadi saya harap sih Bapak bisa kontrol ke poliklinik untuk ketemu saya atau Dr. Aryan untuk mendapatkan pengobatan ini Pak. Iya dok, dok. Kemudian saya rasa, ini, apalagi? Ini dok, jam pelaksanaan HD itu ada yang pas setengah jam, ada yang 5 jam. Sebenarnya yang pasti itu berapa ya dok ya? Ya, mengenai dosis hemodialisis. Jadi hemodialisis itu dosisnya kalau 2 kali seminggu ya 2 kali 5 jam. Kalau 3 kali seminggu ya 3 kali 4 jam. Karena kisaran dosis itu seminggu itu sekitar 10 sampai 15 jam, Pak. Oh iya. Kalau Bapak 2 kali seminggu ya harus 2 kali 5 jam. 2 kali kalau 5 jam. Kurang dari 5 jam, seperti apa yang saya ceritakan lagi, tidak adekuat ini dosisnya. Jadi gejala-gejala akan
muncul, ya. Iya, Dok. Jadi belum tercapai dosis yang diharapkan. Iya, Dok. Ya. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, masih ada satu penanya lagi. Silakan. Silakan. Kepada Ibu Siti Mardia, silakan. Ya, Siti Ibu Mardia, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya keluarga dari pasien HD di Rumah Sakit Harapan Bunda. Kebetulan orang tua saya yang ada di sana. Ini setelah mendengar penjelasan dari Dr. Sarwono dan Dr. Aryan, artinya ada optimis untuk saya bahwa ternyata saya baru pertama kali dengar ada istilah adekuat untuk HD, Dok. Iya. Nah, ibu saya sudah setahun menjalani HD. Nah, pertama kali terkena HD itu sudah dinyatakan masuk dalam stadium 4. HD selama ini jadwalnya 1 minggu 2 kali, Dok. Nah, yang saya tanyakan kaitan dengan tadi adekuat ya, Dok ya, maaf kalau salah. Ya, betul. Nah, ini tadi evaluasinya bisa dilakukan 1 sampai 3 bulan per 3 bulan. Setiap 3 bulan, ya. Setiap 3 bulan. Nah, untuk kami keluarga pasien HD, apakah hasil dari evaluasi yang dilakukan itu bisa diinfokan ke kami, Dok? Itu kaitannya ya karena kita kan supaya ada semangat lah untuk kita keluarga pasien, oh ternyata ini ada perkembangan, baik buruknya supaya kami tahu gitu. Kemudian yang kedua, Dok, kaitannya dengan ternyata tadi antara HD dengan antara anemia dengan zat besi itu ada kaitannya, ya. Yang untuk peningkatan HB tadi ada, kalau setahu saya ada penyuntikan hemapo gitu ya, setiap 1 bulan sekali. Nah, kaitannya kalau dengan zat besi, Dok, selama ini kan kita yang tidak tahu, orang awam yang tidak tahu kapan harus dilaksanakan diperlukannya evaluasi atau kaitannya dengan kandungan zat besi pada pasien HD. Gitu. Apakah memang harus dokter yang menyarankan atau memang ada waktunya yang pasti, banyak per 3 bulan harus ada lab zat besi atau kandungan zat besi atau apa gitu, kaitannya dengan itu aja, Dok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dok. Ya. Mana tadi, Bu Lastri? Coba diulang yang adekuasi tadi. Ya, jadi bisa penjelasan bahwa kan tadi kasih tahu bahwa katanya harus ada evaluasi, Dok. Oh iya, kan? iya. Ya, evaluasi itu boleh keluarga nanti dapat hasilnya gitu, Dok. Dan apa saja itu harus dari dokter atau kemauan sendiri pasien gitu, Dok. Silakan. Ya, jadi untuk menilai seseorang itu mendapatkan hemodialisis secara adekuat, tadi kan ada beberapa parameter yang kita bisa amati. Yang pertama dari subjektif. Subjektif itu kan kita melihat keluhan-keluhannya sudah mulai hilang. Ya, mual lah, lemes lah, gatel lah, itu sudah mulai berkurang. Ya, itu evaluasi secara subjektif. Secara objektif kita melihat orangnya yang dulunya anemis, pucat, sekarang tidak. Terus kemudian tensinya juga terkendali. Tensinya sudah tensi yang normal. Terus yang ketiga tadi secara rumus, perhitungan. Nah, perhitungan tadi kan ada urea reduction rate, URR atau KT/V. Nah, ya. Sebetulnya dari mesin hemodialisis kita ini yang sudah cukup canggih ini, setiap dialisis ini kita bisa melihat KT/V-nya berapa. Tadi saya katakan 1,2 bagus, di atas lebih bagus lagi. Jadi bisa di ruang HD pun kita bisa melihat itu KT/V. Ya. Jadi dari mesin HD kita yang sudah canggih ini keluar itu hasilnya KT/V. Jadi mendapatkan dosis adekuat apa tidak bisa dilihat langsung di mesinnya. Ya, memang dari data-data kita biasanya kita mengumpulkan itu
ada dua, ada data dari mesin, ada dari perhitungan manual. Ya, biasanya di komputernya si dokter yang ada di ruang HD atau perawat itu ada datanya semuanya. Itu bisa ditanyakan. Tapi kalau mau melihat secara langsung, itu di mesinnya juga bisa dilihat. Ya. Jadi tanpa menghitung ureum sebelum dan sesudah HD diperiksa 2 kali, nggak usah. Jadi dari mesinnya sendiri sudah keluar itu hasilnya. Ya. Saya kira bisa ditanyakan langsung. Terus yang kedua, tadi apa? Itu dok, mengenai evaluasinya dok, kan 3 bulan itu pemeriksaannya itu apakah harus dilakukan sendiri ataukah maksudnya harus menurut saran dari dokter atau dan hasilnya? Oh bisa. Dok, saya rasa kalau dari kita data di rumah sakit ada, tapi kan kalau memang pengen tahu secara langsung ya saya tadi utarakan bahwa bisa itu lihat dari mesinnya, tinggal ngomong sama perawatnya. KT/PRV saya berapa sekarang? Itu bisa dilihat. Ya. Kalau mau lihat riwayat sebelumnya juga bisa menanya ke dokter yang ada di ruang HD. Saya kira begitu ya. Terus kemudian mengenai FE sama HB, Dokter Aryan nih cara saya. Ya. Terima kasih dok. Ini untuk pemeriksaan zat besi ini memang tidak rutin kita periksakan. Kita biasanya memeriksakan untuk pasien-pasien yang target HB-nya tidak tercapai. Jadi kan pasien kan selalu mendapat kalau di Rumah Sakit Harapan Bunda asalnya menggunakan hemapo ya. Jadi pasien sudah mendapat hemapo, namun kok diperiksakan HB-nya kok masih belum naik-naik, belum mencapai target. Nah, ditakutkan dan kita evaluasi juga ya makannya. Kalau selama ini makannya bagus, asupan tadi zat-zat yang mengandung zat besi tinggi sudah dimakan, tapi kok masih belum naik HB-nya. Nah, kita pertimbangkan pemeriksaan zat besi. Nah, ketika zat besi ini menjadi rendah, baru kita sarankan untuk pemberian zat besi secara untuk pasien dialisis biasanya diutamakan zat besi intravena ya untuk hemodialisis. Demikian. Oke, Bu Siti Mardia sudah puas dengan jawabannya? Oke ya. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita kasih satu orang lagi pertanyaan untuk Bu A. Ya, oke. Kenapa Bu? Oke. Bu Siti? Ya. Oke, kita lanjut ke Pak. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ternyata. Kita kepada Pak Adli, silakan Pak Adli. Yang mau bertanya sudah raise hand. Ya, silakan Pak Adli. Ya, oh ya, Ibu ya. Oke, silakan Bu, silakan. Sebutkan namanya ya Bu, pasien dari mana. Oke, silakan. Nggak terdengar suaranya Bu. Oke. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kita suami saya yang pasien HD. Kita selama ini pasien di rumah sakit mitra keluarga. Oke. Terus sekarang sudah bergabung udah 3 kali di Harapan Bunda. Yang menjadi pertanyaan saya adalah suami saya sih sejauh ini baik-baik saja, tapi sering sekali tensinya itu tinggi banget sampai 170/110. Tapi dia tidak ada keluhan gitu kan. Nggak ada keluhan, tidak ada pusing. Tadi sudah dipaparkan sama Bapak dokter berdua bagaimana itu tanda-tandanya ya, tapi dia sepertinya tidak ada gejala gitu yang terlihat. Jadi saya takut kalau tiba-tiba unvertokolaps. Nah, yang mau saya tanya, adakah kira-kira cara supaya kita bisa mendetek gitu ya, biar karena tidak ada pusing, tidak ada mual gitu, tidak ada rasa apa, tapi tiba-tiba sudah tinggi, tekanan darahnya tinggi banget gitu. Akhirnya pernah satu kali malam-malam saya ngerasa terjaga, coba ditensi kayak ada firasat, ternyata udah tinggi banget dan kebetulan tidak ada, ternyata udah habis semua obat tensi. Akhirnya saya pergi ke apotek 24 jam. Nah, akhirnya bisa teratasi. Nah,
Nah, pertanyaan saya kira-kira ada cara enggak sih gitu Pak Dokter? Bagaimana caranya supaya karena kan tidak ada, mungkin alarm tubuhnya sudah mati apa kali ya, sehingga nggak ada rasa gini. Itu. Tapi sih sejauh ini semuanya baik-baik saja sebelum bahkan besok hari ini juga baik-baik saja. Masih bisa semuanya. Kami sudah 2 tahun HD, tapi sejauh ini masih bisa nyetir ke Bekasi Timur gitu ya. Nah itu aja pertanyaan saya. Dan yang untuk vaksin hepatitis itu apakah harus secepatnya, mungkin bisa diinstruksikan sama perawat HD biar kita langsung lakukan, karena kata Pak Dokter tadi bermain-main dengan darah gitu ya. Terima kasih Ibu kesempatannya Pak Dokter. Ya. Oke, ya silakan Dok untuk menjawab Ya. Bu Adli yang tidak bergejala ini. Terima kasih Bu Aldi ya atas pertanyaannya, bahwa Bapak ini tensinya tinggi-tinggi terus. Ya. Pada pasien HD dengan peningkatan tekanan darah ini, pertama kali apa yang kita pikirkan? Pertama kali kita harus berpikir, apakah volume cairan di badannya ini berlebihan apa tidak? Nah, ini akan terlihat dari setiap kedatangan dari pasien ke rumah sakit mau dialisis. Peningkatan berat badannya berapa? Ya, tadi saya bilang, kalau 3 hari, ya 1,5. Kalau jaraknya 4 hari, ya, paling 2 kilo lah maksimal. Ya. Kalau lebih dari itu, artinya volume di badannya itu terlalu berlebihan. Nah, itulah yang menyebabkan tekanan darahnya itu meningkat. Pertama itu yang kita cari. Benar nggak volume di badan itu juga berlebihan? Terus yang kedua, apapun penyebabnya, hipertensi ini, kalau tensinya itu tinggi sekali, harus kita kendalikan. Kalau volume cairan itu di badannya sudah cukup atau tidak berlebihan, ya kita harus memakai obat antihipertensi. Ya. Tapi selain obat antihipertensi, juga kita kan harus menjalankan perubahan gaya hidup untuk hipertensi. Seperti misalnya mengurangi garam, mengendalikan berat badan, nggak berlebihan, nggak terlalu gemuk, harus banyak makanan yang mengandung serat, ya, yaitu exercise, ya, itu faktor-faktor itu ya harus diperhatikan selain minum obat antihipertensi secara teratur. Jadi jangan sampai seperti malam-malam itu Bu, obat hipertensinya habis, nggak bisa. Kalau sudah minum obat hipertensi harus rutin terus kita amati. Sampai kita tercapai tensi yang kita harapkan, biasanya berlangsung lama itu, sudah tahunan, setelah setahun, baru kita kendalikan, kita kurangi dosisnya, ya. Baru kita tercapai dosis yang diharapkan, misalnya, cuma 1 tablet sehari, malam hari sebelum tidur, nah itu. Terus yang kedua tadi masalah hepatitis vaksin. Hepatitis Dok. Harus Bu, vaksinasi ya. Minta ya Dok ke dokter perawat. Ngomong ke dokter yang di HD, saya belum vaksinasi hepatitis, nanti beliau akan laksanakan vaksinasi. Penting ya. Repot itu nanti kalau ketularan hepatitis B ya, sama dengan hipertensi. Hipertensi harus dikendalikan dengan baik. Komplikasi hipertensi banyak sekali itu, dan ya diantaranya juga bisa ke jantung, ke otak ya. Jadi tensinya harus dikendalikan senormal mungkin. Demikian Ibu. Oke, semoga Pak Adli kasih apa tadi senyum kasih Pak Adli nggak rutin kali minum obatnya ya. Oke, diketahuan deh ya. Oke, terima kasih Bu Adli. Oke. Teman-teman semua, para peserta seminar komunikasi dan Rumah Sakit Harapan Bunda, ternyata tanpa terasa waktunya sudah menunjukkan 12 kurang 15 menit ya. Tanpa terasa juga kita sudah melewati banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin memang tidak bisa memuaskan semuanya gitu. Ini cuma ada satu Dok, ini pasien dari Bogor tadi mau mengucapkan sesuatu katanya kepada dokter. Sebentar ya, silakan Bu Elmi. Bu Elmi juga mungkin bisa merupakan motivasi ya. Karena sudah pasien lama dan sekarang berada di Kota Bogor. Tadinya di Harapan Bunda, Dok. Oke, silakan Elmi. Halo, Bu Elmi. Halo. Ya, Mbak Elmi, oke silakan. Ya.
Silakan Mbak Elmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebutin ya sudah berapa lama HD ya. Oke. Selamat siang untuk semuanya. Sebelumnya saya dengan acara IKCCHI ini luar biasa terharu, luar biasa yang saya susah melukiskannya, terutama untuk Dr. Sarwono yang selama ini saya punya perjalanan yang biasa dengan beliau. Beliau yang lebih tahu saya dengan fungsi kaki saya bengkak. Terima kasih ya dok. Kita mesti. Ya, dok. Elmi, supaya bisa lihat wajah saya ini. Iya dok. Udah tua sekarang ya? Iya, tambah ganteng dok. Masih ganteng loh ya, tuh nggak berubah ya Mbak Elmi ya. Ini loh Mbak Lastri, ciri khas Dr. Sarwono ini. Iya, saya tahu cintanya. Iya, cintanya Mbak Elmi sama Dr. Sarwono. Iya, oke. Mbak, saya mau sampaikan, saya jarang sama dokter ini banyak-banyak cerita tentang penyakit. Kami lebih banyak hiburan, lebih banyak menyemangati dokter ini. Dan saya punya jalanan yang luar biasa dengan dokter. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama Helmi. Tetap sehat ya. Oke dok. Ya. Kasih ya dok ya. Ya, hati-hati ini. Ya. Semangat dan berikan. Jalankan protokol kesehatan ya. Ya dok. Oke, sudah Mbak Elmi. Dan buat IKCC, terima kasih banyak telah mempertemukan saya. Oke, siap. Oke, jadi terima kasih ya. Oke, Mbak Elmi ya, sudah mau berpartisipasi juga karena sudah nunggu dari kemarin. Ya, udah ribut aja mau ngomong sama Dr. Sarwono. Oke, siap, nanti saya kasih kesempatan. Mbak, saya nanya satu lagi, boleh nggak? Oh, boleh. Oke, terakhir ya. Oke, apa? Oke. Kalau ganti-ganti suntikan itu aman nggak ya dok? Misalnya nanti Epodium, nanti Hemapo, nanti hormon, itu gimana ya? Apa mesti itu aja gitu, jangan ganti-ganti gitu. Oke, terima kasih. Iya. Ini EPO-nya campur-campur. Ya dokter nggak terdengar suaranya dok. Kadang kan di apotik keterbatasan dok. Iya. Ini yang punya Hemapo Mbak Lastri ini gimana? Kalau saya sih maunya pakai EPO terus dong, pakai Hemapo terus dong. Campur-campur gini. Campur-campur tuh nggak kelihatan hasilnya nanti Mbak Elmi. Gitu ya dok. Jadi kalau menurut saya ya Mia, itu semua yang disebutkan itu golongannya sama, itu eritropoietin alfa, ya semua satu golongan. Jadi yang penting itu tinggal dosisnya sesuai enggak, ya. Kalau kita dari tenaga medis ini, yang dosis untuk koreksinya harus tepat. Kalau misalnya sudah tercapai dosis yang diharapkan, baru nanti dosis maintenance. Tapi ini kalau kita lihat EPO-EPO yang disebutkan tadi, ya kalau menurut saya itu sama saja karena itu semua eritropoietin alfa, ya. Saya kira itu jawabannya. Makasih Elmi. Ya, terima kasih dok. Ya. Buat teman-teman IKCC, semangat terus ya. Saya ini dengan Dr. Sarwono, saya sudah 17 tahun sudah ya, tapi kami terakhir bertemu saat ini. Oke. Dadah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Aryan Yohanes SPPD dan Dr. J. Sarwono SPPD KGH yang sudah memaparkan presentasinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Memang mungkin tidak terpuaskan ya. Mungkin next kita bisa adakan lagi ya dok ya, dengan sesi dengan tema yang berbeda gitu ya. Mungkin lebih detail lagi seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. J. Sarwono SPPD KGH dan Dr. Aryan Yohanes SPPD yang sudah menjadi narasumber di kegiatan IKCC kali ini. Sekali lagi saya atas nama IKCC mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan Rumah Sakit Harapan Bunda. Sampai ketemu lagi. Ingat IKCC, ingat ginjal. Salam, bye. Terima kasih.